Ngasal Podcast. Ngasal Podcast. Ngasal Podcast. Ngasal TV kembali lagi masih bersama Putu dan Febri tanpa Podi, dan di episode kali ini kita kedatangan tamu yang kita impor dari Jepang. Hai. Hai, Coba kenalin dulu Okay. dong. Hai, minasan Indonesia. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, jadi Artinya apa sih itu? Dari Itu mana? artinya kayak nama saya Indra, mohon kerjasamanya hari ini semacam itu. Yoroshiku deh. Yoroshiku. Ya, Yosku. Tapi sebelum kita mulai, Indra lagi tahu kita dapat ini tahu. Dapat oleh-oleh. Sisa semalam Pak ini Pak. Coba tuang dulu dong, tuang Ayo, dulu. biar enjoy ya. Biar enjoy. Jadi kayak orang-orang. Yoi. Nah, cocok banget nih, apalagi sekarang masih pagi. Iya. Ya ini kan teh, black tea. Yoi, black tea. Favorit. Coba ini dulu lah. Ini dulu lah. Pakai gaya Jepang ya, kampai. Apa gimana? Kampai. Kampai. Itu kayak Itu. cheers. Satu dua tiga. Kampai. Kampai. Yang ini enak ya? Oke, rasa ini sih. Black tea coy. Ih. Main-main. Black tea, teh hitam. Tapi ini enak ya? Enak. Gratis enak. Kudapan, ada kudapannya. Ini Filipin Pak, kemarin loh. Bukan. Bukan. Tiga sehari gitu tulisannya. Filipin dari mana? Jadi siapa tahu sekarang bintang tamu kita nih. Ini dia adalah Indora Zerofuri Menuran alias Indra Julfi Manurung. Jadi Drani udah lama banget. Udah hampir 6 tahun ya di Jepang ya? Enggak, pertama kali masuk Jepang sih 2014. Anjing, udah lebih dari lama 6 juga tahun. ya. 2014. 3 tahun kan di sana? 3 tahun awalnya, waktu itu magang, terus balik ke Indo. Sempat jadi apa sih, Asian Game Pak. Volunteer. Translator atlet-atlet sana ya kan. Anjir. Gue gak mau sombong. Terus? Balik lagi pernah juga jadi nge-guide gitulah 2 mingguan buat tamu. Terus habis itu sebenarnya nggak mau balik lagi, tapi karena ya kayaknya di Indo juga ya gitulah ya kan. Terus Susah nyari kerja ya. Balik lagi pas Covid tuh terhenti lah berapa tahun. Ya puji Tuhan 2022 kemarin lagi. Oh, udah. Berarti total udah 5 Iya. tahun lah ya. 6 tahun untuk di Berarti- sananya, tapi kalau masuk pertama 2014. 2014 sampai 2017. Terus lanjut lagi 2022 sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Lu masuk ke sana tuh jalur apa sih, Indra? Jalur Kan nekat. banyak tuh jalur. Ada tuh yang temen kita bugil bayar 30 juta lebih. Iya. 60 apa berapa sih dia? Katanya anjing habis duit katanya. Nah, tapi dia. bayar itu kan pasti ada administratif, Ada, terus pelatihan ya kan. Nah, lu kalau yang lu gimana? Sebenarnya masih hampir sama dia, itu jalur dari pemerintah namanya IM Japan gitu. Apa sih namanya magang kan? Itu Dulu tes. ya 2014. 2014. Itu kita tes, terus pelatihan bahasa di LPK gitu. Baru ya 2 bulan berangkat, tapi rata-rata orang setahun gitu lah kemarin. Cuma gue 4 bulan berangkat langsung. Wih, ini mau sombong si anjing. Sombong Terus yang 2022 itu kata lu kan dulu kalau gak salah gue pernah denger lu gak boleh lagi tuh berangkat. Nggak bisa, kalau magang itu sekali seumur hidup. Nah ini gue sekarang kayak pakai jalur namanya visanya Tokutegino, itu kayak special skill worker gitu, orang yang berketerampilan khusus. Oke. Itu jadi kayak gue ngelamar langsung ke perusahaan. Iya. Oke. Tapi tetap ada bantuan sih. Si Bugil sama Tokutegino. Tokutegino juga dia, ya sama. Soalnya dulu si Bugil itu teman kita satu lagi yang di Iya. Jepang juga, katanya emang magang cuma boleh satu kali, terus nggak boleh lagi karena mungkin ada aturan apa gitu. Nah ini berarti beda nih, bukan magang ya, Bukan ini magang ya, lagi. emang kerja. Udah naik level gitu lah. Tapi nggak perlu pelatihan kan? Maksudnya nggak perlu. Nggak perlu. Oh, langsung kerja. Terus sekarang lu kerja di perusahaan apa? Masih roti, dulu roti sekarang roti. Cuma beda perusahaan, dulu gue di Tokyo, sekarang di Osaka. Waduh. Yamazaki ya? Yamazaki di bawahnya, Yamazaki itu Oh anjay. terbesar di nomor 1. Oh Yamazaki itu besar ya? Nomor 1 di Jepang. Kalau lu apa nama produknya? Fujipan. Oh, Fujipan. Pan itu artinya roti. Fuji ya. Fuji. Oh iya iya, Roti Fuji gitu. Anpanman. Oh Iya, iya, Anpanman gitu kan. Iya iya iya. Roti. Kalau si Bugil tuh apa?
Si Genba. binatang itu di mana? Dulu kan gue ketemu Iya, dia Genba. anjing. Dulu gue ketemu dia sama gue awal kita ke Jepang ketemu tahun berapa? 2018 ya? Udah pulang dong gua. 16. Gimana apa bahasa Indonesia? Itu kayak pekerja Keliling. di lapangan Keliling kerja ya, lapangan. lapangan, Kerja di lapangan. Kasarnya kuli lah. Kuli, Gemba Gemba. gitu. Gue ketemu si dia sama Indra sama si Bugil goblok. Anjing Indra necis gak jaga apa dandanannya pakai sepatu bling bling ini. si monyet itu ini agak kulitnya tangannya hitam-hitam. Iya, kerja lapangan tuh. Bekas apa itu Indra? Apa? Karet. Aja jangan ngomongin orang goblok. Ya, tapi kalau gue mau harus bersih banget kan karena roti pak. Oh, iya. benar-benar Gua tahan higienis. cuci terus apa segala macam, rambut semua nggak boleh keluar. Wah pakaiannya tuh kayak cuma mata doang kelihatan. Oh, gitu. kayak yang di Tutup lab-lab gitu ya lu? Yes, Oh. iya. Lu QC kan? Enggak. Sekarang apa? Sekarang bagian adonan, bikin adonan. Lumayan berat lah. Gimana, seru gak sih Sandra? Seru. Jadi kayak serunya itu kalau menurut gua apa ya? Kita kerja sambil liburan gitu kasarnya pak. Waduh. Iya, kerja rasa liburan gitu kan. Terus ceweknya juga ya kimochi ya kan. Maksudnya baik-baik juga. banyak Kimochi anak itu muda. enak kan artinya? Udah berapa Sebenarnya- banyak yang lu cobain? Enggak lah gila lu. Podcast ramah keluarga. Kalau itu ramah keluarga. Goblok. Katanya ada orang tua. Begitu istilahnya cobain lagi. Enggak, Bikin karena, produk ya? karena kalau kita ngeliat ini nanti lo kasih tahu Image ya? Instagramnya dia. Jadi kalau kita ngeliat Instagramnya Indra sering bareng minum sama cewek-cewek sana. Iya. Instagram namanya Fuzaken Indora. Fuzaken itu apa artinya? Fuzaken itu kayak di Playboy, bahasa Indonesia, playboy, enggak, di playboy. bahasa Indonesia itu kayak susah kayak gokil iya, Gokil. brengsek juga iya. Oh. Nah tadi gimana Instagram lo sering sama cewek-cewek minum? Jadi gini Pak, apa sih sebenarnya budaya minum itu di sana tuh emang udah budaya gitu. Jadi kayak Oke. kita pulang kerja kadang ayo minum bareng yuk gitu kan. Itu kadang ngebahas kerjaan. Hmm. Yang udah budaya sana. Cuma kalau di Indonesia image-nya kalau udah minum sama cewek pasti wah aneh-aneh nih gitu kan. Kalau lu? Aneh-aneh juga. Karena dia orang Indonesia. Bro. Indonesia, betul. Iya, Indonesia. Makanya ya anaknya mah normal, Bro. Wajar lah ya kan? Enggak, itu kayak ya biasa aja karena ya habis itu ya baru pulang. Soalnya kan besok ketemu lagi kerja lagi. Oke, spesifik aja kita coba mungkin tadi kan kita udah bahas jalur ininya ya. Belum ceritain lah gimana yang ini Nah, gimana enggak kita spesifik. Mana nih? kita spesifik ini aja bahas kerjaannya aja. Jadi lu itu di sana kan berarti total 6 tahun kan? Itu kan di perusahaan yang terakhir 3 tahun. roti. Ya 3 tahun 3 3 tahun tahun, kan, gitu, 3 tahun 3 tahun sementara. kan. Menurut lu kerja di Jepang seenak apa? Apakah dari sisi benefit atau gaji atau kan lu kan juga ada pengeluaran dong di sana Iya. kayak tempat tinggal sehari-hari. Itu menurut lu gimana? Pertama sebelum ke sana kasih tahu dulu berapa lu yang lu dapat sekarang. Ah nggak enak. Nggak apa-apa biar mungkin ada orang-orang kayak adanya Bugil kan katanya balik lagi ke sini. Jangan yang di ini lah estimasi Ya aja. estimasi aja. Iya maksudnya gini apa sih namanya? Kalau masalah gaji itu kan visa ngaruh. Jadi kayak gua magang kemarin itu rata-rata 15-an lah gitu kan. Kalau yang magang, kan lu udah nggak magang sekarang. 15.000 yen. Enggak. Oh kalau di- juta. Kalau di ini tuh 150.000 Oh yen. 150.000 yen. Satu yen kita ngitungnya cepetnya 100 perak lah. Oh berarti 15 juta rupiah. Kotor kan? Itu ya bersih sih kalau menurut gua. bersih. Tapi rata-rata ya, rata-rata. Kadang pernah dapat 12 tapi dapat 18 gitu. Di rata-ratain 15 lah. Kok bisa gitu? Kan lemburan? Oh ada lembur. Lemburan bla bla bla. Tapi kalau WMR-nya 12 lah. 12 11. Itu lu bersih atau nanti ada potong pajak lagi nggak? Bersih kalau gue yang tempat kemarin tuh. Oke, kalau yang sekarang? Sama bersih juga, cuma terakhir gue karena yang sekarang ini tetap sih apartemen perusahaan, tapi kita listrik bayar sendiri. Oh, Kalau yang kemarin listrik udah air semua gas gitu-gitu dipotong. dipotong semua. Iya. Kalau yang sekarang tinggal listriknya doang. Lu berapaan lah sekarang? Sekarang itu ya rata-rata 20 lah. 20. Sebenarnya ini kurs lagi jatuh. Oh karena kurs lagi jatuh Iya, ya. dulu kayak sempet 1 yen itu 145 pernah gitu-gitu, kayak sekarang 100
207 terakhir tadi notifikasi hari ini. Anjay. Jadi kayak iya kalau gua nuker 100 ribu yen itu harusnya dulu masuk 14 juta, 13 juta, sekarang cuma 10 juta 700. Lumayan selisihnya tuh. Lumayan ya. Iya, makanya untuk kita kayak agak pahit, tapi kalau untuk orang-orang yang mau liburan jadi untung. Karena yen lagi jatuh. Lagi jatuh, Iya, betul. Jadi murah lah harga yen gitu. Oke, nah lu cerita ini kan pasti banyak karena sekarang tuh banyak banget kalau gua ngeliat di Twitter tahu. Aus. Ngoceh terus. Karena katanya banyak banget tahu yang di Twitter tuh kayak kabur aja dulu. Hah? Hashtag kabur aja dulu. Maksudnya kabar aja dulu Jadi apa? tuh ada gerakan di Twitter kayak keluarlah dari Indonesia. Oh. Kalau bisa mendingan kerja di luar negeri karena Indonesia udah terlalu kacau lah pemerintahnya. Nah, menurut lo apa enaknya kerja di Jepang? Sebenarnya nggak enak. Gak enak. Nggak enak. Itu kan kita kalau di medsos, di apa segala macam ya kita kasih yang enak-enaknya aja. Padahal tuh kerjanya sebenarnya capek. Memang kerja semua capek kan. Cuma ya lebih inilah apa bonafit ya kasarnya kayak lebih worth it lah ya. Capeknya tuh kebayar. Yes. Cuma bagaimanapun lebih enak di negara sendiri sebenarnya. Memang kalau Jepang itu nggak seperti kayak yang gue denger Korea, Australia itu kan lebih kayak sama orang asing gimana gitu. Oh, kayak ada rasisnya ya. Tapi kalau misalkan Jepang itu dia tetap friendly gitu. Oh. Cuma apa sih namanya mereka tuh egoisnya tinggi, tapi kayak lulu gue itu tinggi. Oh gitu. Gitu kayak gue pernah tuh naik bis. Habis itu gue ngeliat tuh kayak ada sepeda sama mobil keserempet. Jiwa Indonesia gue keluar kepo kan. Kenapa tuh? Yang lain gue liatin kanan kiri. Bodo amat. Baca buku apa segala macam. Anjing, nggak peduli. Ditabrak ya? Iya tabrak. Gue kayak seru dong, malah mau ngambil HP gitu kan. Wah bagus taruh story gitu kan ya. Kampung banget lu. Iya baru awal tuh kayak gitu gua. Terus maksudnya tuh mereka tuh kayak salah satunya kenapa nggak kepo, nggak ngurusin gitu juga. Karena kan kayak di Jepang tuh CCTV di mana-mana. Polisinya juga pasti langsung datang ke TKP. Udah gitu yang nabrak atau gimana, mereka langsung ngubungin polisi gitu. Oh, nggak langsung kabur ya? Enggak, mereka tanggung jawab gitu. Kalau di sini mah kabur. Iya, yang hakimin masyarakat kan. Iya, yang hukum. Bocah mana lu? Padahal belum tentu juga salah dia. Salah, iya. Goblok. Emang kayak gitu. Jadi ya dari situ aja kayak wah beda gitu. Di situ gua langsung kayak malu sendiri ya kan. Udah jadi kayak udah ngerti Terus udah ada yang ngurus gitu. Terus transportasinya bagus lagi ya. Ya, jadi kalau ngomongin kayak ada orang bilang kayak kenapa sih orang Jepang tuh takut sama orang asing? Sebenarnya nggak takut. Jadi gini, mereka itu tidak bisa bahasa Inggris. Iya. Pun bisa tuh kayak contoh ini Vibe. enggak warna misalkan. Iya. Ini bahasa Inggris dalam mereka itu warna ini adalah buraku bilang. Karena black. Oh, buraku. Ngomongnya buraku. Kan jadi kan kayak bingung kan kita ngomong apa sih buraku gitu kan. Black. Dia nggak bisa ngomong L. Jadi pakai eru gitu. Nah, terus kenapa orang Jepang itu kabur kalau misalkan orang asing kayak mau deketin? Sebenarnya mereka contoh ada orang asing mau nanya nih, nah dia tuh langsung mikir wah gue nggak bisa Inggris, daripada gue nggak bisa bantuin dia gue mending ngelari. Oh, karena gak enak. Iya. Oh gitu. Tapi kalau langsung nyamperin dia kayak sumimasen, hai, oh dia langsung kayak nyambut tuh kayak maaf permisi, gue mau nanya, pasti mereka langsung bantuin. Oh. Karena kita nggak bisa bahasa Jepang aja. Iya. Mereka nggak bisa ngomong L juga ya? Kabur dia nggak bisa ngomong L kan? Mereka bisa ngomong L. Makanya kontoru ya. Terus apa lagi yang enak ya kerja di sana? Benefit lu ada ini nggak? Kan kalau di sini kan ada gaji pokok, BPJS, lembur. Kalau ada lembur terus ada bonus, ada tanggungan asuransi swasta. Nah di sana apa aja? Ada semua sebenarnya hampir sama. Ada yang dapat bonus ya, tapi gue dapat sih cuma nggak banyak lah. Kalau yang kayak ada yang visa perawat gitu kan, mereka tuh kayak 2 kali gaji per 6 bulan. 2 kali gaji, gaji kotor. Bersih. Jadi gaji kalau bersih. misalkan dia dapat 20 jadi dapat 40 lah. Oh kayak THR ya? Iya, tapi per 2 kali per 6 bulan. Tapi per 6 bulan anjir. Tapi lu di sana nggak ada ini kan, nggak ada Apa? kayak apa? Kalau kita kan ada THR, di sana nggak ada kan? THR nggak ada. Bonus itu doang setahun 2 kali itu. Karena mereka hari raya apa nggak ada agama. Iya, nggak ada. agama mereka tuh sebenarnya Shinto. Dan itu ibadahnya sekali setahun awal tahun doang tuh. Itu doang. Iya, bahkan gue tuh kayak pertama kali di Jepang nyampe
Terus malam tahun baru gue gini di kamar nih pasti seru nih. Ngarepin ini gue kembang api gitu segala macam. Meriah lah ya. Meriah. Taunya nyepi pak. Kagak ada apa-apa kata gue brengsek. 3, 2, 1 kata gue mana petasan ini. Kembang api bocah gini-gini kagak ada bisa kata gue. Anjir. Sebegitunya. Gila tapi maksud gue kayaknya seru banget gitu kan, kayak lu bilang tadi kerja rasa liburan gitu. Nah pertanyaan lagi, pajaknya gede nggak? Pajak gede. Jadi kayak gue tuh sebenarnya kotornya mungkin kayak 25-30. Jadi kalau yang gue pribadi potongan gue itu kayak udah apartemen, air, pajak manusia gitu-gitu segala macem 5 lah gue. Potongan gue 5 juta sebulan. Berarti lo sisa dapat 25 jutaan. Enggak, itulah makanya kayak 20 itu ya karena awalnya 25. Bersihnya 20, tinggal bayar listrik doang. Apa sih worth it juga sih maksudnya? 20 hidup kan di Osaka. Hidup. Biaya hidup itu sebenarnya tergantung kita ya manage-nya gimana. Yang mahal itu biaya kenakalan. Yang nakal tuh apa? Dugem, minum, cewek gitu-gitu doang kan paling. Maksudnya bukan yang kayak narkoba enggak kan? Enggak lah. Tapi minum tuh di sana sebenarnya murah minuman tuh pak. Minuman tuh murah. Alkohol tuh murah di sana. Kayak bir gitu-gitu murah. Sampai kita kayak ada all you can drink gitu. All you can drink. Nomi hodai bahasa Jepangnya. Anjay. Itu kayak 1.500 yen atau 2.000 yen selama 1,5 jam 2 jam minum sepuasnya. Itu sepuasnya. Sepuasnya. Jadi kayak 150.000 200.000 minum sepuasnya. Anjing muntah-muntah dong. Hilang Makanya anjir. kita dilatih untuk minum tuh. Anjay. Iya. Sekarang lu berarti di Osaka, di kota apanya? Di Osakanya cuma kalau di sana ditanya stasiun mana biasanya. Oh ya, stasiun mana? Stasiun mana gitu kan. Ya gue kalau pusat kotanya itu kan kayak salah satunya Namba ya. Namba. Osaka tuh yang Guriko yang begini itu. Oh. Iya, Gliko. Nah, itu dari rumah itu naik Densha kereta listrik 17 menit lah. Oh, Lumayan jauh ya. Jauh banget dong berarti. Jauh ya, tapi kayak kita tuh kayak dekat sebenarnya. Iya, dan 17 menit. Dan lu maksud gua 20 juta kepotong lumayan banyak. Menurut lu worth gak? Tetap worth. Tetap worth sih. Karena lu dapat akses yang lebih bagus gitu ya. Ya, fasilitas. Terus asuransi lu berapa ratus juta atau ada gak? Tahu nggak lu? Oh jadi gini, yang satu lagi yang uniknya Jepang tuh, kalau kita misalkan kirim duit ke Indonesia, itu kan kayak ada jasa pengiriman gitu, terus ada pajaknya juga. Kalau kita ngirim ke rekening keluarga itu yang satu kakak, itu pajaknya bisa balik. Oh dibalikin. Bisa diurus. Itu lu pakai apa ngirim ya? Ada ininya Banyak. jasanya ya? Western Union paling ya. Ya kayak Dicom apa Kyodai gitu-gitulah ada. Lu tiap bulan tuh masih ngirim nyokap. Nah, gua karena tahu itu, gua iniin pak, gua gua bikin strategi. Contoh gini, sebenarnya itu kita sistemnya rata-rata ngebom tuh gini. Oh langsung banyak. Kumpulin, kurs naik, jebret. Gitu. Kalau kursnya rendah kan kita sayang, gitu kan. Nah, satu lagi, kalau yang peraturan sekarang itu satu kakak misalkan kayak gua nih, ada nyokap, bokap, abang, misalnya gitu kan ya. Itu rata-rata 1 tahun itu kita harus ngirim minimal 270.000 yen kalau nggak salah terakhir tuh. 27 juta. Satu orang. Satu orang. Jadi gua kadang mau nabung ke rekening gua melalui mereka. Gua mainin gitu. Jadi kayak ngirim ke bokap 10, ke nyokap 10, abang 10. Nanti habis masuk ke mereka ngirim ke rekening gua. Karena kalau langsung ke rekening gua pajak nggak balik. Oh gitu. Contohnya kita ngebantu keluarga gitu. Jadi mereka ngasih apresiasi pajak bisa pulang gitu lah. Oh gitu. Iya, unik. Salah satu yang uniknya menurut gue itu. Kalau misalkan ini kayak gue ingat juga apa sih, dikit sih info gitu kan. Kalau kita lihat Jepang itu kan bersih sebenarnya ya. Bersih ini ya, lingkungannya. Terus tapi kalau kita lagi di tempat-tempat wisata gitu-gitu tuh kadang nyari nyari tempat sampah tuh susah. Oh disuruh simpen ya, disuruh keep ya kita ya. Keep bawa pulang ke rumah atau kenapa tempat sampah jarang di tempat umum gitu malah. Iya. Jadi tahun berapa gue lupa itu ada teror bom. Ditaruh ke tempat sampah pak. Anjay. Gitu. Jadi mereka gara-gara itu kan, jadi tempat sampah tuh dihilangin di tempat umum. Jadi gue kadang kalau mau buang sampah itu taruh kantong dulu kalau nggak ada tempat sampah kan. Terus kayak ada Family Mart gitu minimarket gitu kan.
Udah buang situ. Kalau nggak adanya nyampe rumah ya udah bawa pulang ke rumah. Anjay. Tapi emang bersih banget sih Jepang. Bersih, Gue tuh iya. negara yang paling gue pengen balik lagi tuh selalu Jepang sih. Tinggal di sana. Kalau tinggal di sana, kalau jadi penduduk dan tinggal di sana, menurut lo oke apa enggak? Karena kan ada yang bilang Jepang tuh stres, banyak yang meninggal karena kerja di sana. Menurut lo bener apa enggak sih tuh? Oh jadi gini, kalau misalkan hari Minggu tuh kadang kita keluar rumah tuh, kadang kereta macet. Kereta macet. Maksudnya kayak depending gitu. Itu kan mereka kan tepat waktu. Jadi kayak misalnya nih, gue dari rumah aja itu kayak naik bis misalnya gitu kan. Itu bis itu ada jadwal perginya. Udah ada tuh di halte busnya tuh. Jadi kita misalnya bus itu berangkat jam 7.20. Terus kita jalan kaki ke sono ke halte misalkan 5 menit atau 10 menit. Udah, jadi kita tahu. 7.20 pasti datang tuh bis gitu kan. Nah, di kereta apinya pun di stasiunnya waktunya juga ada jam berapa tuh kereta datang. Nah, gitu. Jadi kita nggak bakal pasti on time itu begitu strategi mereka. Nah, kalau kita misalkan telat semenit atau telat beda dengan yang jadwal selanjutnya, itu pasti berantakan semuanya. Betul. Domino. Ya. Jadi balik lagi kenapa kayak misalkan ada kereta telat datangnya gitu segala macem, padahal mereka harusnya on time, paling sering tuh hari Minggu. Dikarenakan Senin kerja. Ada apa nih? Banyak yang bunuh diri, Pak. Hari Minggunya. Iya. Karena katanya gue pernah Senin dengar kan ya. kerja. Iya Senin sih, kerja. iya. Jadi tekanan nih, misalkan dari Pak Putu ada tugas kemarin nggak kelar-kelar gitu kan. Oh, iya itu tuh betul. batin dia. Anjir. Mereka makanya kalau gue sebenarnya ditanya orang Jepang tuh agamanya apa sih? Menurut gue agamanya kerja malah. Lebih patuh ke situ dia. Nah, katanya kalau misalnya ada orang yang bunuh diri di kereta itu didenda gede ya, karena ngerusak semua. Iya, kan kerugiannya banyak. Denda kemana kan Denda domino? orang tuanya kena denda. Anjir. Sama ini yang paling lucu, ada teman kerja gue kakek kan. Waktu itu dia belum pensiun. Terus gue bilang kenapa lu masih kerja ya udah umur kayak gini gitu kan. Terus dia bilang gini, soalnya biaya kremasi itu mahal. Gue nggak mau ngerepotin keluarga gue. Jadi itu kerja untuk ngebiayain nanti dia mati. Anjir. Gue langsung kayak gila, ngeri banget sih si kakek ini gitu kan. Berarti kerja mulu ya mereka ya. Kerja karena apa denda, Pak. Kalau lu nabrak apa segala macam itu denda. Dan dendanya juga nggak murah-murah banget, nggak bisa damai kayak di sini kan. Nggak bisa. Itu udah ada peraturan tertulis. Nggak ada istilah itu. Kalau kebanyakan orang Jepang katanya apa namanya, child free, nggak mau punya anak. Oh, jadi gini, makanya tadi gue mau ngomong itu, lupa dikit. Yes. Kalau misalkan temen gue tuh banyak kayak saudara gue gitu kan, kayak apalagi gue sekarang masih jomblo kan, bisa kali gitu kan. Anjing. Jadi kayak kenapa lu nggak mau cewek Jepang aja? Gue nggak mau. Satu kayak kalau gue nikah di sana itu ya otomatis gue harus tinggal di sana selamanya. Terus kayak iya kenapa bisa cewek Jepang dibawa ke sini? Betul. Tapi kalau dia ke sini kan kasihan. Nggak kerja ya. Terus budayanya kan beda. Kayak toilet aja kan di sana toilet mandi. Oh iya. Toilet itu harus kering gitu loh. Nanti dia stres sendiri ngadepin kayak budaya Indonesia yang beda banget sama budaya mereka. Udah gitu rata-rata orang yang nikah sama orang Jepang itu ya karena untuk dapetin visa. Oh gitu. Biar bisa kerja, biar bisa tinggal di sana selamanya kan. Heeh. Lah kalau misalkan dibawa ke sini ngapain sama orang Jepang menurut gue ya? Iya. Mending sama orang Indonesia gitu. Iya. Terus kenapa orang Jepang nggak banyak yang mau nikah, cowok-cowoknya, anak mudanya, terus kayak populasi orang Jepang menurun? Karena kalau udah nikah, cowok itu cuma kerja doang. Yang Jadinya. megang duit itu wanita. Oh itu Lah, rumus dari mana? Tapi ceweknya juga kerja kan? Karena kan kalau udah hamil segala macem off juga, Oh iya benar. ngurusin anak segala macem. Jadi maksudnya gini, hampir sama kayak Indonesia sebenarnya ya, orang Indonesia juga bini yang megang duit. Duit, Ya, betul. betul. Tapi ini kayak dulu ada supervisor gua. Terus dia punya istri bagian QC, dia supervisor loh. Terus waktu itu udah nikah, dia perokok kan. Jadi gue sering ngerokok bareng sama dia gitu. Terus tiba-tiba dia minta rokok gua tuh, bagi dong rokok lu. Lah, kenapa lu? Gue bilang gitu kan. Ya jajan uang jajan gue dipotong gara-gara istrinya udah hamil. Nah jadi kayak di sana itu cowok tuh jatahin pak. Oh gitu. Ini uang jajan lu gitu. Jadi stres Anjay. Jadi stres juga dia. Makin stres Iya, lah. terus gue tanya nih sama cewek-cewek Jepang kan ya. Kenapa kalian kalau udah nikah itu kibisi itu kayak jadi sensitif gitu, apa sih ketat gitu. Ketatnya. Ya karena cowok itu foya-foya, kami yang manage duit. Loh. Lah sedangkan lo yang minum sama gua gituin. Terus ya. Ya tapi kan jarang-jarang nggak kayak cowok gini-gini segala macam gitu kan. Ya. Oh
iya. Ya sebenarnya tujuannya baik, tapi kan kalau cowok Jepang itu kayak dia masih mau main nih, dia nggak bakal mau nikah karena dia tahu begitu nikah, udah dia kerja dong Pak, bangun kerja pulang mandi makan Gitu-gitu tidur. Udah aja. sampai mati. Sampai bosen ya, Anjir, makanya mereka bosen ya. Bosan nggak mau gue gitu, makanya gue pribadi pun gitu, kayak gue nikah sama orang Jepang nggak ada. Tapi kalau dibalik, misalkan ceweknya itu orang asing atau orang Indonesia, menang kita. Oh gitu. Oh gitu. Iya dong, karena kan megang dia. Yang megang yang duitnya. Oh pantes. Iya, kayak teman gue aja nih udah nikah sama orang Jepang, dia mau ngirim ke keluarga nggak bisa. Si ini ya, si Amet. Si Orang Amet. Indonesia enggak. bukan si Amet Amet. nggak jadi. Nggak jadi. 2 kali ceweknya Jepang nggak jadi. Ujungnya berkaliban ya. Padahal udah dibawa-bawa ke sini Iya. anjing si Amet. Orang Jepang ceweknya. Iya 2 kali. Padahal Enggak yang orang Indonesia nikah sama orang Jepang gak boleh lagi ngasih ke keluarga. Kadang, makanya dulu gua ada senior gua tuh sampai bikin apa sebelum dinikah. Perjanjian pranikah. Iya, itu kayak kalau lu kita nikah uang lu uang gua uang lu. Itu sampai tanda tangan. Iya, 6.000. pranikah, perjanjian Iya, pranikah. Jadi kalau dia sampai 3 kali ganti cewek. Setiap mau nikah ditantangin begitu, ceweknya nggak mau ganti akhirnya dapet Yang mau. yang mau. Makanya nyari cewek Jepang itu mendingan yang udah keluar dari negaranya. Jadi mindsetnya itu Oh, beda. jadi berubah. Iya. Haruka gitu ya. Haruka. Iya, Haruka. Nah, itu kan udah beda tuh. Aduh ya. Sinamine atau Yonghong dah yo. Oh, iya. Atau 4 menit lagi. Nggak apa-apa. Aman aja. Aman ntar kita tambahin aja lagi. Iya, masih enak soal obrolan kita. Ini kali yang nambah. Nama. Berarti kalau kayak gitu sebenarnya kerja di Jepang tuh sebenarnya nggak banyak plusnya juga ya, di minusnya juga ya kalau lo Pasti ada plus interaksi. minusnya sih. Pasti, Tapi Pak. menurut lo dari 100% Ya. banyakan minus atau enggak? Misalnya kayak 60% enak, 40% enggak. Banyakan mana? 70% atau berapa persen enaknya? Banyak kan enaknya lah tetap. 80% enak. Iya. Enak kalau yang lu tahu Jepang itu seperti apa pasti enak. Kadang kayak temen gue juga ada kurang ajarnya kayak gue tuh malah musuhnya tuh kadang malah sama orang-orang Indonesia kadang. Nah, iya itu tuh yang kita mau bahas nanti nih. Kenapa? Kan yang itu yang viral orang Indonesia yang Oh, sempet blok yang di jalan. Namba itu. Iya. Kenapa lu kesel sama orang Indonesia di sana? Iya. Norak ya? Norak. Contoh gini lah istilahnya. Ini rumah lu. Heeh. Kalau gue masuk ke sini kan peraturan dari rumah lu dong. Betul. Nah mereka itu kadang kayak dibikin peraturan Indonesia untuk di situ, Lah? Bangkal gitu. Oh, contohnya. Contoh, dia tuh mungkin kayak dulu suka keyboardan di rumah. keyboardan tuh apa? Nongkrong. Keyboard. Oh, main keyboard. Keyboardan tuh kayak apa sih yang orang-orang dangdut yang Ya, organ tunggal gitu nyanyi. Terus kayak Padahal itu nggak boleh. ya karena Nggak boleh di berisik, rumah nggak itu sopan, boleh nggak berisik. sopan. Enggak, di rumah nggak boleh berisik Pak. Wah parah sih. Nggak boleh berisik. Jadi tuh kalau mau berisik ya makanya Jepang itu menyediain karaokean, bar apa segala macam. lengkap. Tidur tuh lengkap. Ya. Jadi mereka tuh sesuai. Kalau di rumah itu ya lu untuk istirahat bareng keluarga bla bla bla. Kalau lo mau hiburan di luar jangan di rumah. Iya benar. Kenapa di sana kan dunia kerja. Orang Iya. pasti pekerja semua. Lu ganggu. Iya benar. Kayak gue ada shift malam shift pagi. Ya kalau lagi pagi gue tidur. Kalau lagi malam kan gitu. Begitu aja dibalik. Nanti kalau udah berisik-berisik, taunya orang tidur kan ganggu. Gitu. Nah makanya satu lagi yang lebih unik lagi. Di Jepang itu gue kalau udah jam 12 malam lewat itu pusing. Kalau untuk transportasi cuma ada taksi, bis stop, kereta api stop. Iya, stop semua ya. Stop semua. Ntar mulai lagi jam 5 pagi. Kenapa? Karena ganggu orang tidur. Oh, berisik. Kotang. Kalau jek. Kalau bahasa aja kotang. Apa suara kereta itu. Iya. Sampai segitunya mereka tuh mikirin. Makanya stop, nggak dari zaman dulu sampai sekarang peraturan itu masih ada. Gitu. Itu semua transportasi stop. Stop kecuali taksi. Tapi taksi sekali buka pintu 70.000. Mahal banget. Terus lu kalau pulang malam naik apa? Sepeda? Shift malam. Iya, kalau perusahaan gua nggak jauh, jadi gua naik sepeda cuma 5 sampai 7 menit lah. Tapi sana mah nggak rawan maling ya. Enggak, cewek jam berapa ya pulang mau pakaian segini aman aja. Lanjut doang. Ya aman. Lanjut doang, main pasti diperkosa. Kagak. Masa sih? Iya di Jepang itu apa beda Jepang sama Indonesia? Indonesia itu pakainya alim-alim, sopan-sopan, tapi otaknya ngeres. Mau di sana mau Sono mau sebar-barapin, sempakan juga otaknya bersih. tetap ngeres. Kalau orang Indonesia, Iyalah, orang Indonesia. Kalau orang sono enggak. Tapi ada catcalling gitu ya. Vi gitu kan. Enggak, Oh, ada ada ya? ya. Oh, sopan-sopan. kayaknya orang Jepang tuh emang gue ya. Iya. Mau kayak gimana? Kayak gue juga pernah nonton konser-konser kayak Ultra Japan. Lu pas itu nonton Ultra Japan? Ya itu sampai kayak pakaiannya itu
bugil sih sebenarnya dia, cuma pakai tato gitu, terus pentilnya doang ditutup Pak pakai Hansaplast gitu. Jadi Anjay. biasa aja udah. Pakai Hansaplast ini buatan Indonesia itu Hansaplast. Yang bening itu. Anjing Hansaplast dari Jepang anjing Hansaplast. Pantesan ini ya gua pantesan orang kalau di Bodoh Jepang amat ya. iya kalau ngewe nggak peduli ya, kayak nggak lihat ada apa-apa gitu ya kalau di kereta. Tapi kalau di kondominium gitu orang ngewe bisa berisik gak? Maksud ekonomi apa? Ini apartemen kan kalau kayak tinggal di apartemen ada yang sampai berisik gak? Ya itu di kereta aja, orang di kereta aja yang nggak peduli ya kan kalau di film-film itu. Iya tapi ini kalau Cuma gue belum pernah sih karena kan gue apartemen perusahaan ya. Jadi kayak emang bener satu-satu gitu loh. Oh kecuali lu apartemen sendiri mungkin lain cerita ya. Gue nyewa di tempat umum mungkin ada, Tapi ya paling tuh ya biasa aja, kayak nggak peduli kan lu gua. Iya itu dia makanya di kereta. Dulu di kereta Terus di tamannya pernah lihat gue. Di taman. Di taman. Di kereta ada nggak kayak di film-film itu? Enggak itu bohong. Oh, bohong. Enggak sefrontal itu. nah terus lu gimana? Cuman di kereta ada biasa itu. Lu gimana bikin temen di sana karena lu kan lu gua tapi kalau teman kerja gampang nggak? Paling temen-temen Indo ya kan? Nah makanya sebenarnya nyari teman itu, tapi kalau Tokyo sama Osaka lebih friendly. Oh. Daripada Tokyo. Beda ya? Beda. Mereka tuh lebih high kalau di Tokyo. Udah gitu ya mohon maaf kayak muka-muka Asia mereka kurang. Lah si Bugil di Tokyo. Iya. Tapi kalau kayak barat-barat bule-bule mereka lebih ini. Oh pantesan. Soalnya Bugil agak bule. Makanya cocok di Tokyo. Iya, jadi kayak Osaka tuh lebih friendly town. Makanya kayak gue tuh ada istilah namanya paripi. Apa? Paripi. Paripi itu bahasa Paripi. Jepang. Mungkin teman-teman yang di sana juga kosakata ini kurang tahu. Itu bahasa gaul, artinya party people. Oh, anjing Paripi. Jadi gue kadang kalau misalnya kenalan sama orang Osaka gitu kan, Indra des, Shibuya no Paripi desta. Artinya itu kayak, gue pernah jadi party people di Shibuya. Shibuya itu kayak paling Iya, paling untuk orang-orang Kayak- Paripinya. Maksudnya kayak, wih gitu-gitu di mereka. Ya kayak blok M gitu. Iya. Paripi Anak-anak Jaksel, gue nih anak Jaksel. gue nih, Wis, gitu. Oh lo ngeri. bekas di Jaksel semacam gitu. Anjay. Langsung masuk tuh ngobrol gini segala macem. Makanya kita kalau misalkan di luar itu lebih nyari teman tuh di klub sebenarnya. Karena orang-orang klub itu mereka emang udah ngasih hatinya untuk bisa terbuka sama yang lain. Seberapa banyak orang Indonesia di sana, Ndra? Wah sekarang banyak banget. Dulu gua 2014 pertama kali masuk tuh kayak ketemu orang Indonesia tuh masih kayak Mas, Wah, gitu. iya Mas ini apa segala. Sekarang tengik-tengik banget gaya-gayanya buset bajingan. Ya emang lebih gampang sekarang masuk Jepang daripada dulu. Karena katanya makin dikit kan ininya. Jadi dia nggak encourage orang-orang untuk masuk Iya, juga. karena banyak orang-orang muda-muda di Jepang itu yang nggak mau kerja jadi banyak ambil dari luar gitu lah. Iya. Banyak sama kerjanya juga di pabrik gitu-gitu atau gimana? Bidang tuh banyak sekarang kayak Toko Tegino yang gue bilang special skill workers itu kayak ada pertanian, perikanan, perkebunan, makanan, hotel, perawat, kesehatan banyak. Tapi kalau gue pernah ngeliat itu ada yang di ini nih, Ndra, yang dia bikin dia Toko Tegino awalnya di TikTok, terus dia akhirnya bikin ininya sendiri, perkebunannya sendiri. Anjir. Ada gua nggak tahu di dia. TikTok. masa. Daerah-daerah tapi pedesaannya Jepang. Berarti punya lahan dong dia. Punya lahan. Tapi saya tahu gue gini sih, yang gue tahu ya. Jadi ini balik lagi dari awal yang gue ngomongin ini yang gue tahu gitu. Yeah. Gue tidak bilang Jepang tuh seperti itu, tapi yang gue tahu. Karena contoh kayak orang Indonesia gini ya, lah kita aja bertiga beda. Iya. Tapi gue ngambil kayak garis-garis besarnya gitu yang gue tahu. Pengalaman gue di Jepang dan yang gue tahu tentang Jepang. Tadi pertanyaan kayak tadi apa? Nah, setahu gue Perkebunan. gue di sana tuh gue ada salah satu waktu di Tokyo itu Permata Sakura, artinya apa? Perkumpulan masyarakat Batak Negeri Sakura. Anjay. Batak Permata Sakura. Permata Sakura. Kirain gua nama klaster anjing. Tai Sakura Regency. Tapi Sakura Regency Jepang-Jepang semua anjing. Terus Di Osaka dulu ada, tapi sekarang kayak lagi redup. Bansai, Batak Kansai. Bansai. Anjir, terus Kalau di Permata Sakura itu ada di situ orang-orang Batak yang jadi direktur, Pak. Bukan perusahaan sendiri. Iya. Anjir. Iya, bikin banyak. apa itu dia? Itu kalau nggak salah mereka dulu di Mas Rangkai. Awalnya guide di Bali, terus satu orang ketemu sama Orang orang Jepang. Jepang yang lagi liburan ke Bali, pacaran nikah, dibawa. Terus
namanya orang Batak kan ya, muter otaknya kali kan. Mereka bikin usaha kayak bongkar-bongkar bangunan. Jadi di Jepang itu kalau untuk bikin rumah-rumah tanggung nih, itu mereka diratain dulu ke tanah, diratain tanah. Ini bangunan dihancurin. Nah itu pakai alat-alat berat itu ya? Berat, baru ntar dibangun lagi dari nol, set ke atas. Karena itu kenapa di Jepang itu kan juga sering gempa ya. Iya. Jadi kita ada anti gempa itu di dasarnya itu kayak ada bola. Oke. Jadi kalau misalkan gini ya ikut. Makanya nggak runtuh. Makanya nggak runtuh. Iya, benar. Dan di ujungnya itu kayak ada busa gitu loh, per gitu. Jadi kayak dia tuh ngikutin tanah. Anjir. Iya, mereka tuh muter. Bayangin aja kita Chikatetsu itu kereta api bawah tanah. Benar ya? Nah, itu maksudnya stasiun di dalam bawah tanah loh. Kenapa nggak pas gempa kubur kan itu? Nah, mereka udah nyiapin. Makanya anti gempa itu Jepang tuh keren. Jadi balik lagi si kawan-kawan ini Batak-Batak ini bikinlah usaha untuk bongkar bangunan. Mereka yang masuk di situ kontraktornya. Nah, jadi satu orang ini nikah sama orang Jepang terus panggilan sama mereka, panggilan. Terus gue tanya, mereka memang direktur, tapi bendahara tetap istrinya orang Jepang. Kenapa? Jadi kalau harta gue gini bla 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 segala macam, Jepang itu tidak mau dikuasai orang asing. Itu harta balik lagi ke bini. Oh gitu. Iya, makanya kalau tadi bilang itu dia buka usaha sendiri, gua nggak tahu bisa bilang iya benar atau enggak ya. Karena setahu gua peraturan mereka tuh begitu. Apalagi yang sekarang dia tahu Jepang itu makin tahu orang asing tuh liciknya gini. Nikah sama orang Jepang buat dapetin visa supaya bisa selama di Jepang. Tujuannya udah tahu ya, pasti sama nih tujuannya pasti ini. Habis itu cerai. Cuma ambil visa doang. Anjir. Iya. Nah, makanya sekarang kalaupun nikah sama orang Jepang itu di kasih visanya waktu. tuh ya kayak ditambah-tambahin terus, nggak langsung permanen jebret. Udah karena Jepang tahu nih orang-orang licik, orang-orang asing ini. Gitu. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan lo tadi, gua nggak tahu bisa bilang dia iya benar apa enggak. Karena setahu gua bendahara itu atau yang megang duit itu tetap harus orang Jepang. Untuk kita bikin usaha apa segala macem. Makanya kayak dulu pernah nih viral Om Tolelet Om. Iya. Gue di Tokyo masih itu. Terus ada orang youtuber kampung itulah menurut gue. Ya mohon maaf lah. Jadi dia bagian bawah kayak kampung gitu. Terus dia bilang gini, coba kita tanya orang-orang Jepang tahu nggak Om Tolelet Om yang viral di Indonesia. Ditanya salah satu ke pasar mereka. Gak ada yang tahu. Terus dia bilang gini, berarti di Jepang itu dia ngambil garis besar nih. Di Jepang itu Om Tolelet Om tidak viral. Lah, temen gue di Tokyo tahu. Dia ngambilnya soalnya di Iya, tapi dia bilang di Jepang. salah, harusnya di rumah gua bangsat gitu. Binatang kesel banget gua nih. Makanya kata gua anjing orang-orang ini udah mulai agak naik gua nih. Terima saya. Hai. Iya, gitu. Seberapa besar lo ngerekomendasiin orang-orang Indonesia kerja di Jepang? Silakan sebanyak-banyaknya karena menurut gua kalau lu benar mindset lu tuh akan maju. Contoh Indonesia itu sebenarnya yang gagalnya di mindsetnya. Kenapa sama Jepang itu kalah jauh? Jepang itu kan istilahnya yang pernah gue denger ya, Indonesia itu kalah 20 tahun sama Jepang. Jadi Indonesia yang sekarang bukan Indonesia menurut gue, Jakarta lah. Karena kita nggak merata. Nggak merata, betul. Setuju. Jakarta yang sekarang itu adalah Jepang 20 tahun lalu. Segitu sekarang Jakarta itu Jepang 20 tahun yang lalu gitu. Jadi balik lagi kalau menurut gue Indonesia supaya maju itu, maaf kata ya, sebenarnya harus dimusnahkan semua dulu manusia. Ulang dari nol. Betul. Gue setuju. Sebenarnya, apalagi koruptor-koruptornya. Iya, itu ngeri banget. Nggak bisa, itu udah kayak budaya. Itu gue pernah sedih, gue bilang gini. Ini satu nih kayak apa sih namanya? Gue tuh sekarang jadi orang jujur, Pak. Ya, ini salah satu hal positif yang gue dapat dari Jepang. Sumpah. Dan gue baru sadar ini. Jadi gini. Gimana? Gue kan kerja di pabrik roti. Terus teman gue bagian adonan, gue bagian produk di depan gitu kan. Terus kayaknya si kawan ini tuh salah masukin bahan tuh. Wah, bahaya dong. Bahaya sebenarnya. Tapi masih aja diaduk sama dia kan. Diaduk. Terus dari adonan itu masuk ke oven. Oven itu kita masuk ke bagian ngasih krim apa segala macam, baru dipotong-potong. Dulu gue baru gulung lah. Habis itu sampai depan itu dimasukin di packing, dibungkus. Terus ini barang-barang yang reject tuh banyak, ya kan. Akhirnya di stop sama bos gue. Terus dia ngecek tuh dari depan apa yang salah. Akhirnya sampai belakang kan. Bagian adonan. Terus ditanya, "Kamu salah ngasih bahan ya?" Dia ngelawan tuh, bohong. Padahal iya. Terus akhirnya dicek CCTV kan. Benar dia salah ngasih bahan. Dicek CCTV. Cek CCTV. Ketahuan ya, salah ngasih bahan ketahuan. Terus singkat cerita, terus bos gue ngomong gini. Kalau misalkan dari awal lu salah ngasih bahan, lu bilang ke kita lapor,
ternyata nggak sebanyak ini ruginya. Betul. Jadi cuma bahan itu aja dibuang adonan tuh. Ruginya cuma nyampe situ. Cuma adonan doang. Adonan doang dibuang selesai. Paling isinya tepung, telur bla gitu lah. Iya. Tapi sekarang ini udah masuk oven, listrik keluar. Listrik ya. Maju ke depan, krim masuk, packing lagi bahan-bahan bungkusan, akhirnya dibuang juga. Kan bangsat gitu. Artinya apa? Dibilang gini, Indonesia tuh saya tahu. Karena itu bohong tuh budaya. Wih, Anjing gue di situ kayak bangsat gitu. Anjir. Iya, mereka tuh tahu Indonesia tuh, orang Indonesia tuh suka bohong, mereka tahu itu budaya. Tapi lihat kata dia, kalau lu bohong, lu bahkan rugi lu makin banyak. Tapi kalau lu jujur, udah sampai di situ doang. Gitu kan akhirnya dia ya udah hukumannya potong gaji. Anjir. berapa banyak ini potong? Nah, ngerti lah gue tuh, mereka langsung ngomong internal gitulah. Jadi maksudnya balik lagi, gue disitu kayak mikir gini, iya ya, kenapa gue selama ini jadi orang bohong ya untuk nutupin kesalahan? Padahal itu ruginya banyak. Dan kalau misalkan gue jujur, emang gue mati. Contoh kita kecil sih, emang kadang didikan orang tua tuh salah Indonesia tuh menurut gue. Kita mecahin gelas kan, kalau mama tahu habis gue udah dilibasin apa segala macam gitu kan. Akhirnya buang terus bohong, bilang nggak tahu. Padahal kalau misalkan itu pecah dan kita jujur, emang kita dibunuh sama mak gue kan gitu. Iya benar. Nah makanya menurut gue nanti kalau gue udah jadi orang tua, mungkin ya itulah salah satu untuk mendidik anak menurut gue nggak begitu. Gitu loh. Nggak ngelibas ya. Iya, terus juga kayak misalkan anak-anak kecil di Jepang itu dari mulai TK, SD, mereka disuruh bersihin toilet sendiri. Jadi makanya gue di perusahaan sebesar itu pembersih toilet itu ya Karyawan juga. maksudnya nggak yang semua tuh sampai supervisor gue itu bersihin tempat sampah. Maksudnya nggak harus OB terus ya, harus gitu. cleaning service mulu. Iya, karena mereka pun emang jiwanya udah saling bersih gitu dari Ya, awal udah sadar tuh. ya. Iya, nggak yang kayak ngebersihin itu adalah pekerjaan yang rendah gitu, nggak gitu. Jadi mindsetnya beda, makanya gue bilang mindsetnya sih salah di situ doang sih Indonesia. Kita aja kayak sampah tinggal aja, terus juga diberesin gitu kan. Iya. Makanya kayak kemarin gue ngeliat orang buang sampah di mobil gitu kan, brengsek gitu kan ya. Gimana Iya sih, Indonesia? emang. Akhirnya gue buang sampah Indonesia kan gue gitu nah ya. Soalnya lu di Jepang. Iya, baru gue ikutin. Sama aja anjing. Anjing. Gak ada maknanya omongan lu bangsat. Nah terakhir deh. Ya. Planning lo apa? Selanjutnya. Planning apa nih? Jadi gue sebenarnya Kehidupan lo. Kalau gue pribadi kayak agak bingung sih. Jadi gue tahu sebenarnya teorinya itu kayak lu buka usaha, pulang nabung buka usaha, bikin contoh kayak lu bisa beli rumah dari hasil usaha lu, mobil apa segala macem. Tapi waktu itu gue gini kayak mikirnya orang tua gue duluan. Jadi gue 3 tahun pertama itu gue ngasih lebih ke orang tua gitu, balas budi, nggak mikirin diri sendiri. Makanya lo pindahin kan orang tua kan. Iya, kayak dulu gue kayak bokap mau beli mobil karena dia juga sempat jadi super travel gitu lah di bandara. Masih mobil orang, akhirnya gue beliin mobil. Terus mereka kayak udah masa tua apa di kampung aja di Sumatera Utara gitu kan. Udah tuh mobil dijual bikin rumah. Jadi gue masih ke orang tua gitu loh. Sekarang gue udah fokus. Dan nyokap bokap juga udah mikirin diri sendiri aja gitu. Soalnya udah aman lah ya. Udah aman, udah paling udah cukup lah. Abang gue juga udah ada. Ya, gitu. abang lu juga. Iya. Berarti tinggal permasalahan asmara dan menikah itu. Itu nanti di selanjutnya, oke? Jadi spill dikit aja. Kan Nanti ada episode kedua. lu kan tadi bilang gimana caranya Jepang kan udah. kenapa Jepang udah ya, nih. tadi kan apa cewek-cewek di sana dan sebagainya. Sementara Ya kurang lebih. gimana kalau misalnya lu kan misalnya punya pasangan orang Indo, lu jauh, lu tipe bisa LDRan gitu emang, Dra? Kalau gue pribadi bisa sebenarnya. Bisa. Intinya tuh kalau pasangan menurut gue kepercayaan, Pak. Oke. Oke. Kita lanjut di episode berikutnya. Apa yang lo mau bilang dulu nih untuk orang-orang yang sekarang lagi stres karena pemerintah sekarang, atau ada hashtag kabur aja dulu, atau ada orang misalnya aku pengen kerja di Jepang. Apa yang lo mau bilang ke mereka? Apa yang harus dipelajarin, skill apa yang harus disiapin? Ngocok sih, ngocok. Anjing. Nggak usah. Kayak ngocok itu kayak gini loh. Bukan. Kayak ngocok itu kenapa harus pikir langsung negatif gitu kan, kayak ngewe yuk gitu kan. Karena gue gitu kan ke teman gue, ngewe kayak enak nih, langsung pikiran negatif. Padahal kan ngewe dengan jahe. Oh, babi. Itu mah cuma Kalau lu ngomongnya udah one on one kayak satu cewek yang enggak ngedeng sih. Udah itu bang ngudang-ngulek. Enggak, sebenarnya di mana aja tuh sebenarnya kita bisa fokus. Kalau gue tujuan utama gue gini, Pak. Gimana kita di Indonesia tapi gaji Jepang.
Itu poin gua. Sebenarnya kita Masalahnya gaji Jepang juga kan gimana, Dra? Kayak lu gaji Jepang kan beda-beda tergantung level di Indo. Misalnya lu mau ambil satu sampel, misalnya kerja di Indo gaji Jepang tuh misalnya gimana? balik lagi. Gue tuh punya prinsip gini. Di Indonesia menurut gue, lu mau nyari harkat martabat atau duit. Gue tipenya duit. Contoh, gue pernah kayak kemarin sebelum berangkat lagi ke Jepang kayak zaman Covid bla 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 gitu kan. Gue tuh punya rumus gini. Gimana caranya gue satu hari nyari duit 200.000 atau 300.000. Nyari duit nih. Jadi kalau misalkan dikali kan 200.000 atau 300.000 tuh udah 6 juta. 6 jutaan. Oke. Sedangkan kita UMR di sini berapa? 4,5 4,5 sampai 5 lah. Nah, pernah gue tuh digibain sama tetangga gue. Contoh misalnya teman gue, ya kan si R misalkan. Dia berangkat pagi pakai kemeja segala macem, pulang sore gitu kan. Ini kerja di depan komputer. Gaji UMR. RS ya. Masih gue pikir R. Siapa ya? Bukan dia, bukan lo. Mendingan gue inisialnya si goblok ini ngomong tolong. Bukan. Makin di mention tolol nih. Goblok buat salah paham nanti enggak Jen. Goblok emang tolol. Aman. Bukan, gue tuh paling iseng doang tai R gitu, iseng doang. Langsung jabar Mendingan gue inisial jadi tolol. kan jauh dia RT 3, RT 2, gue RT 1. Jauh lu tetangga. Kan sering main satu bar. RW. Satu RW juga beda gang beda RT. Sering main bar. Langsung R. Sih ada di otak Malah gue tuh iseng doang R gitu. Gue sama Putu langsung lihat. Ya mendingan gue gak nyebut nama gue. Enggak, masa nyokapnya gibain gue kan gak mungkin. Terus Artinya kayak ini sebenarnya ini kerja apa sih sebenarnya gitu kan ya? Kok sering di rumah gitu apa segala macem gitu kan? Tapi kayak nggak mati-mati anak ini gitu kan? Ya, karena gue punya prinsip ya gimana caranya ngaji 200.000 atau 300.000. Contoh kayak gue kemarin sempat fotografer misalkan ya. Emang yang murah-murah gue kawan-kawan gitu. Udah budget 1.000 aja dokumentasi mah 1.000 dapat ya. Berarti kan gue 5 hari ketutup. Oh iya benar. Iya. Udah rumus gue gitu aja. Berarti gue 5 hari nganggur. Dilihat si itu si binatang ini tidur doang gitu. Padahal gue punya rumus begitu gitu. Santai aja gitu. Habis itu gue libur berarti. Habis itu gue baru nyari lagi gitu. Nah balik lagi. Tapi di mata orang yang kerja pagi pulang malam pakai dasi di depan komputer itu lebih Itulah harkat martabat. Kalau gue lebih ke duit. Oke. Yang penting targetnya udah dapet, ya udahlah. Iya. Masalah lu gak mungkin jelasin ke dia kan. Iya, ngapain gue Ngapain? dari sini gue jelasin dah. Iya. Lu denger ini. R ya si R. Si R. Kagak bukan lu Jen. Ini nonton nanti ya juga. Bukan lu. Goblok emang tolol. Dia sering lewat depan rumah gue lagi sih. Iya, Ya, jadi intinya begitu. Balik lagi kayak ke teman-teman gak usah apa segala macam ya. Lihat poin lo seperti apa ya. Kalau lo mencari harga martabat silakan. Kalau gue enggak. Gue jadi tukang beca pun siap gue. Iya benar. Jadi kayak sebenarnya kerja di pabrik itu nggak enak kan sistemnya piramid. Capek di bawah untung di atas. betul. Oh iya benar. Di Indonesia tuh 4,5 juta, 1 juta kontrakan, 1 juta kredit motor. Ya habis. Udah tahu gue hidup gue gitu doang. Ya kan sampai mati gitu ya udah terus. Tapi kalau gue kayak tukang beca, misalnya sehari gue dapat 100.000, berangkat jam 10 pagi. Oh berarti gue harus lebih pagi. Ya gitu aja capek untuk diri sendiri. Oh. Nah, makanya gue lebih ke usaha pengen. Iya, berarti nanti nextnya lo mau ke usaha. Usaha perkobisan gue buka. Anjing. Di Filipina anjing banyak banget. Iya. Yaudah, oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mata, ya harus ke Ya Rosku, thank you. Semuanya. Dadah. Dadah.